Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Mudah-mudahan anakku soleh-soleh sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar matematika. Anakku soleh-soleh sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kekuatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran matematikanya pada pertemuan kali ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik anakku soleh sekalian, kita buka pembelajaran matematikanya pada pertemuan kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku soleh sekalian, kita lanjutkan pembelajaran matematikanya pada pertemuan kali ini. Kita telah memasuki pertemuan ke-24 ya. Insyaallah kita akan mempelajari ya posisi benda pada bidang koordinat. Nah, jadi materi kita ini sudah masuk di bab 3 ya dari dua pertemuan sebelumnya. Kita telah memasuki bab ketiga, denah dan skala. Nah, kembali Ustadz jabarkan bahwa di bab 3 ini itu ada 3 poin besar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah denah dan arah mata angin. Alhamdulillah sudah ya 2 pertemuan kemarin. Kemudian posisi benda pada bidang koordinat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah skala. Nah, kemarin sudah kita pelajari untuk bagian pertama yaitu denah dan arah mata angin. Kemudian pada pertemuan kali ini kita memasuki judul besar yaitu bagian keduanya posisi benda pada bidang koordinat. Nah, di bagian B ini ya, ini ada 2 ya. Ada 2 poin yang akan kita pelajari nantinya, yaitu menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Yang kedua, letak titik dan bangun datar pada bidang koordinatnya. Bisa dilihat di bukunya. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan fokus pada poin pertama, yaitu menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Sehingga tujuan pembelajaran kita dengan menyimak penjelasan guru anak soleh ya, diharapkan dapat menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Baik, kita langsung saja ya. Jadi bagian pertama yaitu menentukan letak suatu tempat dan benda pada bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menentukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ada baris itu mendatar seperti ini, mendatar. Ini baris ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, kalau di sini dikasih nomor, ya ini baris 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kolom yang tegak, ya, ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, E, F, G. Ya. Nah, itu anak saudara sekalian. Ya, jadi ini ya, merupakan bidang koordinat ya. Jadi dibuat petak-petak seperti ini, ukurannya sama. Nah, dari gambar ini ya, dari gambar ini kita bisa menentukan posisi hewan-hewan ini ya, pada bidang koordinat ini ya. Coba kita lihat
Ya, yang pertama panda terletak pada koordinat A,5 ya. Jadi didahulukan itu adalah kolomnya ya. Kolomnya yang didahulukan, kemudian baris. Nah, karena ini deretan ya, kalau vertikal itu sumbu Y ya. Kalau dalam bidang koordinat yang vertikal itu adalah sumbu Y, dan yang horizontal itu adalah sumbu X. Jadi ya, kalau dalam bidang koordinat itu ya biasanya kita dapatkan X, Y ya. Maka X-nya dulu ya. X-nya di sini ada A, B, C, D, F, G ya. Kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan koordinatnya itu X, Y. Jadi kalau panda, kita lihat panda di sini anak soleh, dia ini ada di ya, di kolom A ya. Ya, X-nya itu A ya. Untuk di sumbu sumbu X-nya itu ya, dia ini ada di kolom A. Kolom A baris ke-5 ya. Baris ke-5. Jadi nantilah kita akan pelajari sumbu koordinat. Ya, ini sebagai permulaannya saja. Jadi ingat yang pertama bahwa bidang koordinat itu ada X dan Y ya. X dan Y. Kalau yang horizontal, yang ini A, B, C, D, F, G ini adalah sumbu X-nya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini sumbu Y. Nah, di mana-mana titik koordinat itu biasanya dituliskan X, Y. Maka untuk di sumbu X-nya dulu, ya, kalau panda ini ada di A ya. Jelas ini ya, lurus sekali. A, kemudian untuk Y-nya adalah 5. Jadi A, 5. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi gajah di sini. Ya, sekarang lagi gajah terletak pada koordinat B.2. Ya, jadi ini B, kemudian ada di 2 ya, Y-nya 2. X-nya yaitu sama dengan B, kemudian untuk Y-nya sumbu Y-nya ya, yang tegaknya adalah 2. Nah, kemudian untuk penyu ya. Penyu terletak pada koordinat D,4 ya. D, ini D. Jadi jangan dituliskan 4, D, salah. Ya, jangan dibalik. Ini D,4. Kalau dibalik 4, D salah ya. Jadi dahulukan untuk sumbu X, kemudian koma sumbu Y yang tegak. Jadi di sini D,4. Nah, selanjutnya kupu-kupu terletak pada koordinat F,3. Nah, ini deretan F ya. Dan F sejajar juga dengan 3 sini ya. Jadi F,3 ya, bukan 3, F ya. Awas ya, jangan dibalik anak soleh. Nah, terakhir kuda Nil ya. Ustadz kasih nama kuda Nil aja ini ya. Ya mungkin benar ya, kuda Nil. Terletak pada koordinat G,5 ya. Jadi G, ini G, kemudian di baris 5 ya. Nah, itu anak soleh sekalian. Kalau kita melihat posisi hewan-hewan ini pada bidang koordinat. Contoh lain misalnya letak suatu tempat pada denah ya, juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Ya, perhatikan denah berikut ya. Coba perhatikan denah ini sudah pernah Ustadz tunjukkan denah ini. Mungkin di tugasnya ya, kalau di video-video Ustadz sebelumnya itu Ustadz pernah menjelaskan denah yang ini. Nah, denah ini bisa juga ini dituliskan dalam bidang koordinat ya, dan kita menentukan posisinya. Ya, misalnya sekolah terletak di Jalan Mangga. Ini Jalan Mangga ya, jadi lurus ini Jalan Mangga. Jalan Mangga pada koordinat F,2. Jadi sekolah ini tepat di F ya, F,2 ya. Jelas ya anak soleh-soleha. Nah, F ya, ini F, kemudian untuk vertikalnya itu adalah 2 ya, jadi F,2. Nah, kemudian misalnya lagi adalah mall ya. Mall terletak di Jalan Jeruk ya. Jalan Jeruk, ini Jalan Jeruk ya. Jalan Jeruk pada koordinat F,4. F ya, F4 ya, F,4. Nah, misalnya lagi rumah sakit terletak di Jalan Nanas ya. Ini Jalan Nanas
Ya, jadi kita misalkan nanti orang masuknya lewat sini ya. Kalau saja tempat masuk ini kan kurang jelas sebenarnya. Kalau tempat masuknya di sini, ya, maka dia termasuk jalan mangga. Ya. Kalau tempat masuknya kita untuk masuk di rumah sakit lewat sini, maka jalan nanas ya. Nah di sini Ustadz pakai jalan nanas. Ya. Ya, jadi rumah sakit terletak di jalan nanas pada koordinat E,1. Jadi ada di E, ya, ada di kolom E, kemudian ada di baris 1, ya. Nah, kemudian misalnya lagi rumah Ruru. Ini rumah Ruru. Ya. Rumah Ruru ini terletak di Jalan Mangga. Jalan Mangga. Ya. Jalan Mangga pada koordinat C2. C,2. Ya. Ya, saya kira mudah ya untuk menentukan yang seperti ini. Ya, yang sulit itu yang misalkan ada ini ya. Tapi ini kan sebagian besarnya ada di kolom sini. Untuk rumah Dori sebagian besar di sini, maka dia akan masuk di kolom sini ya. Nah, sama dengan ini juga, ini bagian besarnya ada di sini, maka dia akan masuk di kolom sini ya. Rumah Nana masuk di kolom sini ya. Nah, jadi dilihat saja mana yang jadi untuk rumah Dori ini ada di sini ya, kolom A,1 ya, ada di titik koordinat A,1. Nah selanjutnya misalkan lagi ya peta ya, letak sebuah tempat ya. Pada peta juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Nah, perhatikan peta Pulau Sultra ya, Sulawesi Tenggara pada bidang koordinat berikutnya. Ini Sultra ya, Sulawesi Tenggara. Nah dari peta ini misalnya kita bisa lihat bahwa Wakatobi berada di koordinat F,1. Ini Wakatobi ya, Wakatobi ya, ibu kotanya Wanci. V,1 ya, jelas ya. Nah kemudian kota Baobau misalnya berada di koordinat D,1. Mana Baobau? Baobau ini ya, Baobau ya. Jelas ya. Ada di D, kemudian 1 ya. D,1. Kemudian Kolaka ya, Kolaka berada di koordinat B,3. Kolaka mana Kolaka? Ya, jadi jelas ya, ini ada di B, kolom B ya, baris ketiga. Jadi B,3. Atau misalnya lagi kota Kendari ya, Kendari. Kota Kendari berada di koordinat D,3 ya, ini kota Kendari ya, D,3. D ya, di baris ketiga ya, kolom D baris ketiga, D,3. Nah yang terakhir misalnya Munah ya, Munah berada di koordinat D,2. Mana Munah? Nah ini Munah ya, Kabupaten Munah. Munah ada di kolom D, 2 ya, baris kedua. Nah itu anak saudara sekalian, kita menentukan letak ya, letak suatu misalnya suatu kabupaten atau apa ya, atau hewan yang di awal tadi ya, atau posisi bangunan ya pada bidang koordinat ya. Ya, jadi bidang koordinatnya ini dia ukurannya sama ya. Jadi kolom-kolomnya ini ukurannya sama, cuman ini agak beda karena mungkin ini tadi ada salah ya, salah dibuat ya. Jadi ukurannya sama antara ini semuanya sama ya, kolom-kolomnya sama ukuran ya. Nah itu anak saudara sekalian, kemudian Ustadz kasih tugas ya. Ya ini tugas ketiga untuk di bab 3 ya. Nah, jadi anak saudara sekalian akan ya dari peta ini adalah peta Wakatobi ya. Ini peta Wakatobi, jadi ini dikasih kotak ya. Ini Wakatobi yang kecil, hampir tidak kelihatan di peta. Ini kalau diperbesar seperti ini ya. Ada 4 pulau besarnya ya. Wanci ya, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, Binongko. Nah, anak saudara sekalian dari peta ini ya. Anak saudara sekalian tentukan koordinat posisi dari beberapa desa dan kelurahan ya. Misalnya yang pertama adalah desa Liatogo ya. Liatogo ini ada di mana posisinya ya, posisi koordinatnya ya. Liatogo ini dia di titiknya ya, perhatikan titiknya. Kemudian desa Lahua ini ya, desa Lahua titiknya ada di sini. Dia masuk di koordinat berapa ini ya?
kemudian Desa Lamanggau ya. Ini Desa Lamanggau ya. Ini desanya Ustadz ini. Ya, Ustadz orang Wakatobi ya. Wakatobinya ada di Tomia ya. Jadi ini Pulau Tomia. Nah, ya, ada satu pulau lagi kecil di sini, Pulau Sawah. Nah, pulaunya Ustadz ini, pulau yang kecil yang ini. Ini namanya Desa Lamanggau ya. Satu pulau satu desa ya. Desa Lamanggau, pulaunya Pulau Tolandono. Ini nama pulaunya Pulau Tolandono. Ya, nama desanya di sana Desa Lamanggau ya. Desa Lamanggau. Ya, makanya channelnya Ustadz itu Tamil LMG, LMG itu Lamanggau. Ya, supaya anak saudara sekalian tahu ya. Ya, jadi kemudian Desa Lamanggau ya, yang ini di titik ini ya, ada di koordinat berapa ini. Kemudian Kelurahan Rukuwa ya, Rukuwa ya. Rukuwa ada di sini titiknya ya. Dia masuk koordinat berapa ini ya, perhatikan ya, di mana dia masuk, di kolom berapa dia. Kemudian yang terakhir Pulau Lentea ya. Pulau Lentea ya, Pulau Lentea, mana Lentea? Ini dia Pulau Lentea ya. Salah satu pulau yang lumayan besar juga yang ada di Pulau Tomia ya, Pulau Lentea ya. Ini dia pulaunya. Masuk di koordinat berapa ini. Baik, itu anakku saudara sekalian ya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf ya. Kita cukupkan pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.